Udah di-record belum? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari personal mentornya Kak Cindy. Kami akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang dari Kaggle ini, yang ditugaskan, yang berjudul Language Detection Artificial Intelligence Software by Emirhan Bulut. Nah, library yang dipakai di sini ada NumPy, Pandas, dan Scikit-learn. Next. Oke, saya akan menjelaskan codingan yang pertama. Yang pertama ada import Pandas SPD. Nah, ini mengimpor library Pandas yang merupakan alat untuk manipulasi dan analisis data. Ini sangat cocok untuk bekerja dengan tabular seperti spreadsheet atau tabel SQL. Untuk yang kedua itu ada NumPy SNP. Ini mengimport NumPy, sebuah library yang menyediakan dukungan untuk bekerja dengan larik dan matriks multidimensi yang besar. Nah, bersama dengan kumpulan fungsi matematika dan mengoperasikan larik-larik ini. Oke, lanjut untuk yang ketiga ada from Skyline Model Selection, import train test split. Ini mengimpor fungsi train test split dari modul model selection pada pustaka scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian yang merupakan langkah penting dalam machine learning. Terus untuk yang keempat ada form scalar feature extraction text import configurizer. Ini berasal dari modul feature extraction text milik Skyline Configurizer, mengubah kumpulan dokumen teks menjadi matriks dalam jumlah token, yang pada dasarnya mengubah teks menjadi bentuk yang sesuai dengan model pembelajaran atau machine learning. TF-ID transformer mengubah matriks hitungan menjadi representasi TF-IDF yang dinormalisasi, yang merupakan cara untuk mencerminkan pentingnya kata-kata dalam dokumen berdasarkan seberapa sering kata-kata itu sering muncul di beberapa dokumen. Oke, untuk selanjutnya ada DF DFPD read. Ini baris ini membaca CSV ke dalam pandas data frame. Nah, data frame ini adalah struktur data tabular dua dimensi yang dapat diubah-ubah ukurannya. Nah, potensi heterogen dengan sumbu berlabel. Nah, fungsi. Sedangkan fungsi untuk PDR CSV ini digunakan di sini untuk membuat dataset dari jalur yang ditentukan dan data yang dimuat ditugaskan ke variabel df untuk menampilkan data. Nah, untuk df head ini menampilkan 5 baris pertama di data frame def metode head yang gunanya untuk menguji dengan cepat objek yang memiliki jenis data yang tepat di dalamnya. Nah, secara default, metode ini menampilkan 5 baris pertama, tapi dapat menentukan jumlah baris yang ingin dilihat dengan memberikannya sebagai argumen, misal at 10 atau 10 baris pertama. Nah, kode ini juga biasa digunakan di awal proyek sains atau pembelajaran atau machine learning untuk menyiapkan library yang diperlukan. Oke, next. Ada DF language value counts. Ini penggunaan library Pandas di Python yang digunakan untuk menghitung frekuensi atau jumlah kejadian dari setiap nilai unik dalam kolom language dari data frame DF. Nah, ini memberikan gambaran tentang distribusi data berdasarkan bahasa dalam dataset tersebut. Oke, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik. Selanjutnya lanjut ke df text value counts. Pada kode ini,
Kode ini digunakan itu untuk menghitung jumlah nilai unik pada kolom teks yang terdapat pada data frame. Bisa kita lihat pada outputnya di sini ada beberapa kode-kode unik pada kolom teks pada data frame-nya. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Korea, ada yang berbahasa Arab, bahkan banyak lagi. Itu saja sih fungsi kode yang ini. Baru selanjutnya kita ada proses training modelnya. Oke, yang pertama di sini ada from sklearn linear model, import rich classifier. Fungsi kode ini adalah mengimport kelas rich classifier dari library scikit-learn. Selanjutnya ada xtrain, xtest, ytrain, ytest equals train test split. Potongan kode ini digunakan untuk nge-split data. Data menjadi set pelatihan dan juga set pengujian. Berdasarkan syarat-syarat seperti yang ditulis di sampingnya, test size sama dengan 0,25, baru random state-nya 2551, baru shuffle-nya sama dengan true. Selanjutnya, ini ada X count factorizer sama dengan count factorizer stop word English, baru xtrain counts equals X count factorizer dot fit transform, X TF IDF transformer sama dengan TF ID transformer, baru xtrain TF IDF sama dengan X TF IDF transformer dot fit transform. Kode ini digunakan sebagai bukan digunakan ya, lebih kode ini berfungsi untuk mengkonversi teks menjadi matriks perhitungan. Baru selanjutnya itu yang tadi itu yang perhitungan itu count factorizer ya. Selanjutnya yang TF-ID transformer itu digunakan untuk mengubah matriks tadi menjadi TF-IDF yang biasa kita gunakan untuk apa tadi ya, untuk apa tadi TF-IDF ini? Oh enggak, bukan TF itu menjadi TF-IDF yang dinormalisasi. Baru setelah itu nanti kita bisa melanjutkan pada model sama dengan range classifier, model.fit xtrain ini. Di sini nanti kita akan melakukan di sini yang akan melakukan trainnya ya, melatih modelnya. Output dari kode ini kalau dicetak nggak ada, tapi menghasilkan model tadi di bawah ini ada rich classifier, menghasilkan model itu yang telah dilatih. Selanjutnya itu ada akurasi skor modelnya. Dengan kode model.score ini kita bisa melihat akurasi modelnya. Outputnya juga bisa kita lihat, ini akurasi dari model ini adalah 96%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada kode untuk memprediksi bahasa dari teks yang diberikan. Nah, pada tahap ini kita akan memprediksi bahasa apa yang dipakai oleh teks yang diinput pengguna menggunakan model klasifikasi rich yang telah dilatih sebelumnya pada tahap training proses. Nah, tahap memprediksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu text processing. Nah, di sini itu ada variable text. Variable text ini digunakan untuk menyimpan sebuah teks yang akan kita prediksi bahasanya. Kemudian, teks tadi akan kita simpan kembali ke dalam bentuk list dalam sebuah variabel yang sama, yaitu variable text. Hal-hal ini kita lakukan karena nantinya objek count factorizer hanya dapat memproses atau menerima data dalam bentuk list. Makanya teksnya itu kita simpan kembali dalam bentuk list. Selanjutnya ada text transformation. Nah, di sini itu ada fitur text counts. Pada fitur text counts ini, model atau metode transform dari objek count factorizer akan dipanggil untuk mengubah teks yang sebelumnya kita simpan dalam variabel teks tadi dalam bentuk vektor numerik yang nantinya akan diperlukan oleh model untuk melakukan prediksi.
Nah, proses pengubahan teks ini dilakukan berdasarkan vocabulary yang telah dipelajari oleh model selama pemrosesan data sebelumnya. Selanjutnya ada prediction processing. Nah, di sini itu ada variabel baru yang bernama variabel prediction. Nah, di sini model akan memprediksi bahasa yang telah diubah menjadi representasi fitur text count tadi menggunakan metode predict. Nah, hasil prediksinya ini tadi akan disimpan dalam sebuah variabel baru tadi. Kemudian dengan format string menggunakan fungsi fstring. Nah, kode ini memungkinkan kita untuk memasukkan teks yang ingin diprediksi bahasanya. Kemudian, menghasilkan prediksi bahasa dari teks tersebut menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Jadi, setelah kita menjalankan kode ini, kita akan mendapatkan prediksi bahasa untuk teks yang diberikan. Outputnya akan berupa teks yang menyatakan prediksi bahasa dari teks yang diberikan. Misalnya, di kode ke-6 itu, teks yang diberikan itu dalam bentuk bahasa Inggris, maka outputnya prediction is English. Kemudian untuk di kode yang ke-7 itu bahasa yang di-input atau bahasa yang digunakan teksnya itu menggunakan bahasa Turki. Jadi output yang keluar adalah prediction is Turkish. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin jika ada salah mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimatiin. Bentar ya, aku lihat dulu. Oke.